Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Di video ini kita bakal membahas salah satu topik yang sedang hangat dan menjadi pusat perhatian. Namun ini bukanlah topik yang menyenangkan. Bisa dikatakan ini adalah kabar buruk. Tapi aku pengen bahas ini. Kita simak videonya. Saat ini kabar mengenai jasad WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal di kapal Longxin milik Cina sedang menjadi sorotan. Bahkan kabar itu trending terlebih dahulu di Korea Selatan sebelum di Indonesia. Sebuah pemberitaan yang disiarkan oleh salah satu stasiun TV di Korea Selatan, yaitu MBC, memperlihatkan sebuah kenyataan yang memilukan terhadap warga negara Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal di kapal milik Cina. Dalam laporan stasiun MBC Korea Selatan, dijelaskan bahwa jenazah WNI yang meninggal di kapal milik Cina dilempar ke laut begitu saja. Video tersebut juga dirilis di YouTube pada kanal MBC yang bertajuk eksklusif 18 jam kerja bila jatuh sakit dan meninggal lempar ke laut. Dalam video yang beredar, tampak beberapa orang mengelilingi kantung jenazah yang berwarna oranye. Kantung jenazah itu berada di tepi kapal. Kemudian beberapa orang tersebut mengangkat jenazah tersebut dan serentak melemparkannya ke laut lepas. Jadi kronologinya diceritakan bahwa 4 dari 18 anak buah kapal yang bekerja di kapal Longxin, namanya adalah kapal Longxin, itu meninggal dunia. Dan 3 dari 4 ABK yang meninggal ini dibuang ke laut lepas. Ketua Serikat Pekerja Perikanan Indonesia di Korea Selatan menyatakan bahwa mereka meninggal dalam kondisi bengkak. Ketiga ABK yang meninggal dan dibuang ke laut ini adalah Al-Fatah. Al-Fatah meninggal pada Desember 2019 dikarenakan sakit. Kemudian temannya Sefri dan Ari juga meninggal dikarenakan sakit pada bulan Maret lalu. Sedangkan satu temannya, Effendi Pasaribu, sempat dibawa ke rumah sakit di Korea Selatan, namun nyawanya tetap tidak tertolong. Diketahui sebenarnya ada 2 kapal dan 2 kapal ini membawa 46 awak Indonesia dan 15 diantaranya berasal dari kapal Longxin 629. Baik di kapal Longxin 629 maupun di kapal Longxin 604 terjadi kematian awak kapal WNI pada saat kapal berlayar di Samudra Pasifik. Kapten kapal menjelaskan keputusan untuk melarung atau membuang jenazah ke laut ini lantaran adanya kemungkinan kematian disebabkan oleh penyakit menular atau dapat menyebabkan penularan kepada awak kapal yang lainnya. Dalam penjelasan Kemlu RRT menerangkan bahwa pelarungan sudah sesuai dengan praktik kelautan internasional. Keterangannya pada Kamis, Mei 2020. Jadi kenapa berita ini bisa tersebar dan dapat viral trending di Korea Selatan? Sebenarnya pembuangan atau pelarungan ini adalah sudah hal yang biasa dalam dunia pelaut. Tapi sebenarnya masalah yang perlu benar-benar dipermasalahkan di sini adalah sebelum mereka meninggal ada dugaan terjadi eksploitasi. MBC berhasil mendapatkan informasi ini karena pada saat itu kebetulan kapal milik Cina itu sedang menepi di Busan, yaitu pelabuhan di Korea Selatan sana. Kemungkinan besar saat kapal menepi di Busan ini dan Effendi yang katanya sedang dirawat di rumah sakit di Korea Selatan, kemudian memberikan kesempatan kepada para ABK warga negara Indonesia untuk meminta bantuan pertolongan kepada pemerintah Korea Selatan dan MBC. Dijelaskan juga bahwa MBC mendapatkan video dari ABK warga negara Indonesia dan meminta bantuan kepada pemerintah Korea Selatan serta media setempat. Pada awalnya media televisi ini sempat tidak mempercayai pengakuan ataupun keterangan, tidak mempercayai rekaman tersebut. Apalagi ketika hendak dilakukan pemeriksaan, kapal itu disebutkan sudah kembali berlayar. Pihak MBC menyatakan dibutuhkan penyelidikan internasional untuk memastikan kabar itu. Jadi di video pelarungan mayat yang viral itu adalah bernama Ari, yang semana sebelumnya juga ada Al-Fatah dan Sefri. Si Al-Fatah ini berusia 19 dan Sefri ini 24. Media MBC juga menampilkan adanya surat pernyataan dari para ABK yang menyatakan kesediaan mereka bila suatu kejadian yang tidak diinginkan timbul ataupun kematian, mereka siap menerima untuk dikremasi dengan catatan abu jenazahnya dibawa kembali pulang ke Indonesia serta mendapatkan santunan dengan uang pertanggungan sebesar 150 juta rupiah. Nah, selanjutnya ini adalah hal yang parah yang ingin gue bilang. Sebuah kesaksian yang ditampilkan MBC juga menyatakan menurut pengakuan dan penyelidikan, sistem kerja di kapal milik RRT tersebut memiliki kondisi yang tidak layak serta mengeksploitasi tenaga kerja yang ada, yang harusnya dipermasalahkan banget. Bahkan menurut pengakuan ABK yang meninggal tersebut ternyata sudah sakit selama 1 bulan sebelumnya. Saksi ini berkata, awalnya kram, terus tahu-tahu kakinya bengkak.
Dari kaki terus nyerang ke badan, terus sesak dia, ujar salah satu seorang saksi, yang mana saksi tersebut merupakan teman dari ABK yang meninggal dan dibuang ke laut. Keadaan digambarkan lebih parah lagi ketika ada laporan bahwa air mineral yang digunakan sebagai air perbekalan untuk sebagai air konsumsi pada saat berlayar ternyata hanya boleh diminum oleh awak kapal Cina, sedangkan awak WNI, awak Indonesia, hanya diperbolehkan untuk minum air laut yang difiltrasi. Ini keterlaluan sih, nggak manusiawi banget. Saksi juga mengatakan pusing terus nggak bisa minum air itu sama sekali. Pusing, saksi juga mengatakan pusing terus nggak bisa minum air itu sama sekali. Pernah juga sampai kayak ada dahak-dahak di sini, ujar saksi tersebut. Kesaksian dari salah satu ABK. Seorang saksi yang lain mengatakan bahwa para ABK memiliki jam kerja yang tidak manusiawi, yaitu 18 jam. Dengan waktu istirahat yang hanya 6 jam, itu sudah termasuk jam makan dan juga tidur. Nggak sampai situ aja, ternyata gaji upah yang mereka dapat selama kerja kurang lebih 13 bulan hanya dihargai sekitar 120 US dollar, dan kalau dirupiahin itu sekitar 1,7 juta. Dengan kata lain gaji per bulannya adalah 100 ribu. Kalau dibandingin sama pengamen, kayaknya lebih banyak gaji pengamen deh dalam sehari. Ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang gue nggak bisa percaya, susah banget. Gimana bisa ada hal yang bener-bener gak masuk akal gitu. Tega banget. Kalau emang itu bener gitu, upahnya cuma segitu dalam 13 bulan, ini bener-bener gak manusiawi sih. Aku nggak paham bener, atau mungkin upah penuhnya itu ditahan dan hanya diberikan sebagian sebesar sekian, dan mungkin baru diberikan seutuhnya ketika udah masa kontraknya berakhir, atau gimana, aku nggak paham. Mungkin kalau kalian ada yang ngerti, kalian bisa aja komen. Kapal tersebut juga semestinya bertujuan untuk menangkap ikan tuna, tapi seringkali mereka melakukan pelanggaran, yakni menangkap hiu-hiu yang ada di lautan, sehingga membuat mereka tidak dapat berhenti di daratan manapun. Diperoleh informasi juga bahwa Al-Fatah yang meninggal dan dibuang di laut terakhir berkomunikasi dengan keluarganya adalah setahun yang lalu. Kakak kandung Al-Fatah, yaitu Rashid, mengaku bahwa dia mengetahui kabar adiknya meninggal dari media sosial. Saat itu dia melihat foto yang sangat mirip dengan adiknya. Tak lama kemudian keluarga mendapatkan surat dari Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Al-Fatah sudah meninggal dunia. Ya, Rashid mengaku bahwa terakhir berhubungan dengan adiknya adalah setahun yang lalu, yaitu saat sang adik berkabar ketika sedang di Bandara Hong Kong dan menuju untuk ke Korea. Dan setelah itu tidak pernah ada kabar lagi dari adiknya ini. Rashid enggan berspekulasi tentang kebenaran dari kematian adiknya yang disebutkan meninggal di atas kapal karena sakit dan dibuang ke laut. Dia berkata, "Kami tidak ingin berpikir macam-macam terkait penyebab kematiannya karena sudah diikhlaskan," katanya. Namun Rashid mengaku sebenarnya keluarga sangat berharap jenazah Al-Fatah dibawa pulang ke kampung halamannya. "Kami sangat ingin melihat jenazahnya, tapi mungkin itu sudah hal yang mustahil," kata Rashid 20 Januari 2020. Keluarga juga sudah mengadakan sholat gaib dari kediaman. Karena kabar ini sudah sampai di mana-mana, Kemlu telah mengambil sikap. Kemlu RI dikatakan telah memulangkan 11 ABK pada 24 April lalu dan akan menyusul belasan ABK lainnya. 14 awak di kapal lainnya akan dipulangkan pada 8 Mei 2020, which is itu hari ini. Alhamdulillah. Kemenlu juga berkoordinasi dengan KBRI Seoul untuk dapat mengupayakan memulangkan jenazah dari salah satu ABK dari keempat yang meninggal, yaitu Effendi, dimana kita ketahui dari keempat yang meninggal ini hanya Effendi yang tidak dibuang di laut karena dia dirawat di rumah sakit di Busan dan meninggal di sana juga. Sementara itu 20 ABK lainnya tetap melanjutkan di kapal-kapal tersebut. Nah, ini aku nggak tahu kenapa 20 orang lainnya masih bertahan bekerja di kapal-kapal tersebut. Aku nggak mau spekulasi, tapi kalau kalian mungkin tahu silahkan komen.
Ataukah mereka ditawari untuk pulang tapi tidak mau? Padahal mereka sudah diperlakukan seperti itu setelah sekian lama. Ketika ada kesempatan untuk pulang, kenapa tidak bisa? Yang tahu komen aja tolong. Dan yang terakhir, Kemlu bersama kementerian dan juga lembaga terkait telah memanggil manning agency untuk memastikan pemenuhan hak-hak dari para WNI, para awak, baik yang sudah meninggal ataupun belum. Kemlu juga telah menginformasikan perkembangan kasus ini kepada para keluarga ABK. Jadi kayak gitu video kali ini. Kejadian ini adalah suatu duka besar bagi kita semua. Dan semoga setelah kejadian ini, mari kita jadikan pembelajaran bersama bahwa sesungguhnya di dunia ini banyak hal yang samar, banyak hal yang tidak terlihat, namun sebenarnya ada kejahatan besar di sana. Saya ingin berpesan kepada kalian, mungkin orang-orang yang memiliki kuasa, terima kasih bila kalian sudah memanfaatkan kuasa kalian dengan baik dan berusaha untuk memberantas ketidakadilan yang ada, dan jadilah tetap seperti itu. Sebenarnya ini adalah salah satu karena ada mungkin yang lebih jahat daripada ini. Di laut memang banyak hal gelap. Di sana sangat banyak sekali pelanggaran. Baik pelanggaran kedaulatan wilayah, sumber daya kelautan, penyelundupan segala komoditi, bukan hanya ikan yang dicuri, juga satwa-satwa langka, narkoba, kejahatan kemanusiaan, perbudakan modern. Kejahatan yang sangat lengkap dan jahat luar biasa. Itulah hal yang dikatakan oleh Ibu Susi Pujiastuti di thread Twitternya. Oke, gitu aja video kali ini. Baiklah, oke, mari kita sudahi. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang kurang, mungkin kalian bisa nambahin di komentar. Makasih udah nonton sampai selesai. Makasih juga yang nonton meskipun gak selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, terserah lo. Bye.